Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namaku Dimas. Aku dan pacarku, Naya, sudah merencanakan pendakian ini sejak lama. Gunung Lintang, bukan gunung tinggi, tapi dikenal mistis. Jalurnya sepi, hutannya lebat, dan anginnya sering berbisik. Tapi itulah yang membuat kami makin penasaran. Kami butuh waktu berdua, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan ya, mungkin untuk hal-hal pribadi yang sudah lama kami tahan. Kami sampai di base camp saat sore. Pendaki lain tak banyak, hanya 2 rombongan, dan mereka memilih rute yang berbeda. Jalur kami, kata warga, lebih cepat tapi lebih sepi. Justru itu yang kami cari. Setelah 3 jam mendaki, kabut mulai turun. Aneh, padahal belum malam. Pohon-pohon pinus berderak pelan. Sesekali seperti ada suara ranting patah, tapi saat kami menoleh, tak ada siapa-siapa. Naya sempat bercanda, "Dimas, jangan-jangan kita diikutin setan mesum." Aku tertawa kecil, walau entah kenapa tengkuku terasa dingin. Menjelang petang, kami sampai di spot paling indah di gunung ini, tepi jurang mawar. Tempatnya sepi, indah, dengan hamparan awan di bawah. Dari dulu katanya jadi tempat favorit pasangan yang ingin dekat. Konon, jurang ini tempat 2 sejoli lompat bunuh diri karena ditolak orang tua mereka. Legenda lokal yang klise, pikirku. Kami pasang tenda. Udara makin dingin, tapi itu membuat pelukan jadi lebih hangat. Kami mulai berciuman saat malam turun. Naya berbisik, "Di sini aja. Ya, ciuman terakhir sebelum kita nikah." Aku hanya mengangguk, tapi entah kenapa, saat bibir kami menyatu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Tenda bergetar. Lalu dari balik kabut, aku melihat siluet seorang wanita berdiri di tepi jurang. Aku mengedipkan mata. Tak ada apa-apa. Mungkin cuma bayangan. Tapi malam itu, mimpi buruk pertama datang. Aku melihat Naya berdiri di tepi jurang, tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Aku terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan pukul 2.44 dini hari. Di luar tenda, angin masih menderu pelan, dan kabut begitu tebal hingga sinar bulan pun nyaris tak menembus kain tenda. Naya tidur di sampingku, wajahnya tenang. Tapi mimpi itu masih jelas di kepalaku. Ia berdiri di tepi jurang, mengenakan gaun putih, rambutnya tergerai panjang, dan matanya kosong, seperti tak ada jiwa di dalamnya. Ia tak berkata apapun, hanya menatap ke bawah jurang. Lalu satu langkah, tubuhnya menghilang dalam kegelapan. Aku bangun dan duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi baru saja aku mengatur napas, Naya menggeliat. Tubuhnya menegang sebentar, lalu matanya terbuka. Tapi ada yang aneh. Ia memandang lurus ke atas, pupilnya membesar. Lalu pelan-pelan ia berbisik, "Sudah waktunya." "Apa?" tanyaku, bingung. Tiba-tiba ia menoleh padaku, tersenyum, lalu menutup matanya kembali seperti tak terjadi apa-apa. Aku terpaku. Apakah dia mengigau? Aku mencoba tidur lagi, tapi rasa gelisah menggantung seperti kabut yang tak mau hilang. Di luar tenda, samar-samar aku dengar langkah.
Bukan suara hewan, ini suara kaki manusia. Lalu, suara desahan pelan, seperti seseorang menangis atau mengerang. Aku menahan napas. Aku yakin tak ada pendaki lain yang berkemah di titik ini. Dengan perlahan, aku membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Kabut masih pekat, tapi di antara pepohonan pinus, aku melihat sosok wanita. Gaunnya putih, lusuh, menjuntai ke tanah. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Ia berjalan perlahan menuju tepi jurang. Aku menutup kembali tenda dengan gemetar. Jantungku berdebar kencang. Aku tak berani membangunkan Naya. Apa yang kulihat barusan? Lalu dari arah Naya, terdengar suara isakan pelan. Aku menoleh. Naya duduk menunduk. Wajahnya tersembunyi di balik rambut. Dia manggil aku, "Mas, aku harus turun." "Naya," bisikku, berusaha tetap tenang walau seluruh tubuhku merinding. "Kamu ngomong apa barusan?" Dia tidak menjawab, hanya terduduk di ujung tenda, menatap tanah dengan tubuh gemetar. Aku mendekat, menyentuh bahunya perlahan. Dingin, terlalu dingin untuk suhu malam pegunungan biasa. "Naya, kamu kenapa? Kamu mimpi?" tanyaku pelan. Ia menoleh perlahan. Wajahnya terlihat aneh, pucat. Matanya tampak berkabut seperti orang yang sedang tidur tapi terjaga. Dia menggumam pelan, seperti mengulang sesuatu yang tak bisa kupahami. Kata-kata yang terdengar seperti bahasa Jawa kuno atau mantra. Aku mengguncangnya sedikit. "Sayang, ini aku, Dimas. Sadar dong." Tiba-tiba dia tersentak, seolah kembali sadar. "Mas, kok dingin banget ya? Aku kenapa?" Aku menarik napas lega. "Kamu tadi duduk sambil ngomong sendiri. Kamu bilang, kamu harus turun." Wajahnya langsung berubah. Ia memeluk lututnya. "Aku mimpi buruk. Ada wanita panggil aku dari bawah jurang. Dia bilang namanya Rara. Dia mau gantian." Aku membeku. "Gantian?" Naya mengangguk pelan. "Dia bilang aku udah ambil tempatnya. Aku udah terima ciuman terakhir di tempat dia mati." Aku memeluk Naya erat. "Itu cuma mimpi. Sayang, kita bakal turun besok pagi. Semua akan baik-baik saja." Tapi hatiku tidak yakin. Ada sesuatu yang salah di tempat ini. Ada sesuatu yang tidak ingin kami pergi. Malam kembali sunyi. Tapi kali ini, aku tidak bisa tidur. Sekitar pukul 4 pagi, aku dengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih dekat. Sangat dekat. Aku mengintip dari celah tenda. Seseorang berdiri diam hanya 3 meter dari tenda kami. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang, menutupi dada dan wajah, dan gaunnya lusuh. Perlahan, ia mendongak, dan matanya menatapku lurus. Kosong, hitam, mati. Aku buru-buru menutup tenda. Keringat dingin membasahi tubuhku. Lalu terdengar suara di telinga kananku. Pelan serak dan menembus kepala. Satu ciuman lagi, lalu aku bisa kembali. Pagi akhirnya datang, tapi sinar matahari tidak menembus kabut. Seolah-olah malam masih enggan pergi dari puncak gunung ini. Naya belum banyak bicara sejak kejadian dini hari tadi. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Aku menyuruhnya tetap di dalam tenda sementara aku bereskan perlengkapan. Aku hanya ingin kami cepat-cepat turun. Tapi saat aku keluar, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan kompor portabel. Jejak kaki, banyak, mengitari tenda kami. Tapi bukan jejak sepatu, jejak telanjang, kecil, dan basah. Seperti milik seorang wanita. Jejak itu berhenti tepat di sisi tempat aku duduk tadi malam, lalu menghilang ke arah jurang. Aku kembali masuk ke dalam tenda. Naya, kita harus turun sekarang.
tapi dia menggeleng. Aku nggak bisa, Mas. Kakiku berat banget. Kayak ada yang nahan. Aku membuka kantung tidur yang membungkus kakinya, dan aku nyaris mundur. Pergelangan kakinya penuh bekas jari, seolah ada tangan yang mencengkeramnya semalaman. Aku membopongnya keluar. Aku nggak peduli, kita harus turun sekarang. Tapi saat kami melangkah beberapa meter dari tenda, Naya tiba-tiba muntah. Dari mulutnya bukan makanan atau cairan biasa, tapi gumpalan rambut panjang dan hitam yang keluar seperti ular dari tenggorokannya. Aku panik, menarik rambut itu sejauh mungkin. Panjangnya hampir 1 meter. Naya pingsan. Aku panik. Aku teriak-teriak minta tolong, tapi tentu saja tak ada siapapun di jalur ini. Saat aku sedang panik, suara langkah itu datang lagi, pelan, menyeret. Aku menoleh ke arah tenda. Dia berdiri di sana. Rambut panjangnya melambai pelan tertiup angin. Gaunnya berkibar lembut. Tapi kali ini aku bisa lihat wajahnya. Pucat, matanya kosong, mulutnya robek ke arah telinga. Dia menunjuk Naya. Dia sudah berciuman di tempatku. Sekarang dia milikku. Gantian. Suaranya tidak keluar dari mulutnya, tapi langsung menghantam pikiranku seperti teriakan di dalam batok kepala. Aku berdiri, menggenggam batu besar di tangan. Kamu nggak bisa ambil dia. Tapi dia hanya tertawa, dan tanah di dekat kaki Naya mulai retak, seperti sedang dibuka dari dalam. Tanah di bawah kaki Naya terus merekah, seolah ada sesuatu dari dalam yang hendak muncul atau menariknya masuk. Aku menarik tubuhnya sekuat tenaga, menjauhkannya dari lubang yang membentuk lingkaran aneh. Dari celah tanah itu muncul bau busuk, seperti bangkai yang membusuk selama bertahun-tahun. Kabut makin tebal, dan suara-suara mulai berdengung di telingaku. Bisikan, ratusan. Gantian, dia sudah mencicipi ciuman terakhir, biarkan dia kembali. Rara menunggu. Aku menyeret Naya kembali ke tenda, lalu mengambil ponselku. Tak ada sinyal. Kompas digital pun kacau, muter-muter gak jelas. Lalu aku sadar, ini bukan kabut biasa. Gunung ini sudah menelanku ke dalam dunianya. Dunia tempat Rara tinggal. Aku terpaksa meninggalkan Naya sementara untuk mencari pertolongan. Dengan membawa pisau lipat dan senter, aku turun sedikit ke arah jalur masuk pendakian. Anehnya, tak ada lagi penanda. Pohon-pohon berubah, lebih tinggi, lebih rapat. Langkahku membawaku ke sebuah bukit kecil, dan di sana, aku melihat sebuah batu nisan tua, tertulis samar. Raras Ayuningrum 1991-2012. Mati karena cinta, dikhianati dan ditinggal di pelaminan, kembali untuk mencium maut. Dadaku sesak. Jadi, ini dia, Rara atau Raras. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, dari balik pohon seorang kakek muncul, tua, mengenakan ikat kepala dan membawa tongkat. Mas, kamu dari tenda jurang? Tanyanya dengan suara parau. Aku mengangguk, masih terengah. Pacar saya kerasukan. Ada yang manggil dia, Rara. Wajah kakek itu berubah serius. Sudah terjadi lagi. Ya, sudah kubilang ke warga, jangan biarkan orang pacaran di situ lagi. Kenapa? Tanyaku. Kakek itu menatapku dalam. Rara mati bunuh diri di jurang itu, tapi tubuhnya nggak pernah ditemukan. Cuma ciuman terakhir dengan pacarnya yang tertinggal di batu. Sejak itu, siapapun yang berciuman di situ akan dianggap sebagai pengganti. Hatiku mencelos. Jadi, Naya sudah ditandai, dan Rara tidak mau kehilangan calon tubuh barunya. Aku harus selamatkan Naya, kataku sambil menggenggam pisau lipat lebih erat. Tolong bantu saya, Kek, tolong. Kakek tua itu mengangguk. Kalau dia sudah ditandai,
tidak bisa cuma ditarik begitu saja. Kamu harus tukar atau lawan. Aku bingung. Tukar. Rara akan tetap mencari tubuh untuk kembali. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi gantinya. Tapi risikonya, kamu tak akan kembali. Jantungku berdegup makin kencang. Aku tahu aku tak bisa mengorbankan Naya. Tapi aku juga tak ingin kehilangan nyawa. Kalau aku pilih lawan. Kakek itu menarik sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah boneka jerami kecil dengan rambut manusia diikatkan di kepalanya. Dan di lehernya tergantung kalung dari akar-akaran. Ini namanya Panjer Jiwo, penjaga jiwa. Tapi harus disiram darah pemilik cinta terakhir. Kamu. Aku menatap boneka itu. Darahku. Kakek mengangguk. Kamu harus menipu Rara. Beri dia boneka ini di tempat ia mati. Saat ia muncul, panggil namanya dan tawarkan ciuman terakhir itu lagi. Tapi, hati-hati. Kalau kamu goyah, dia akan benar-benar membawamu. Tanpa pikir panjang, aku mengiris jari dan meneteskan darah ke boneka itu. Kakek mengikatkan benang merah di pergelangan tanganku. Kalau benang ini putus sebelum matahari terbit, kamu ikut Rara. Kami segera kembali ke tenda. Naya masih di sana, tapi kini wajahnya benar-benar berubah. Pucat, matanya menghitam. Dari mulutnya, terdengar suara lain, bukan suara Naya. Kau sudah kembali, cepat cium aku, biar ku tinggalkan tubuh ini. Aku menggenggam boneka itu dan membisikkan mantra yang diberikan kakek. Aku bawa ciuman terakhirmu, Rara. Aku yang akan menemanimu malam ini. Perlahan, kabut menggulung lebih tebal. Tenda bergetar. Dari luar, suara-suara tangisan mulai terdengar. Dan sesosok wanita mulai muncul lagi. Bukan dari kabut, tapi dari dalam tubuh Naya. Tubuhnya memanjang, membentuk bayangan hitam seperti asap. Cium aku sekarang, dan kamu bisa pergi. Aku berdiri di depan tepi jurang. Boneka jerami di tangan, angin mengamuk, dan benang merah di tanganku mulai tertarik ke arah jurang. Kabut semakin pekat, menyelimuti seluruh lereng gunung. Suara angin bersiul seperti ratapan panjang, mengiringi kehadiran Rara yang semakin nyata. Sosoknya berdiri tepat di depan jurang, tatapannya menusuk ke dalam jiwaku. Aku berdiri tegap, menggenggam boneka jerami yang berdarah itu. Benang merah di pergelangan tanganku menegang seperti tali yang siap putus kapan saja. Jantungku berdetak kencang, tapi aku harus kuat demi Naya. Rara membuka mulutnya, suaranya seperti bisikan dingin dari alam lain. Cium aku, Dimas. Aku hanya ingin pulang. Aku menghela napas dalam. Aku bukan pengganti. Aku tak akan menyerah padamu. Dengan cepat, dia melesat ke arahku. Bayangannya berubah menjadi kabut hitam pekat. Aku mengayunkan boneka jerami ke arahnya. Boneka itu melewati tubuhnya dan mendarat di tanah. Seketika, kabut mengerut dan sosok Rara mengecil, tampak kesakitan. Tapi ia kembali mengumpulkan energi, mengerang seperti binatang terluka. Aku tahu ini pertarungan jiwa dan keberanian. Rara! Lepaskan Naya, teriakku. Sosok itu mengambang ke arah tubuh Naya yang masih terkulai lemah. Aku meraih tangan kekasihku, merasakan kulitnya dingin dan rapuh. Benang merah di tanganku bergetar hebat. Aku menahan rasa sakit karena darahku ditarik, tapi aku harus bertahan. Rara mengeluarkan suara memilukan dan melayang ke tepi jurang, memandang ke dalam lubang gelap di bawahnya. Kalau aku tak bisa ciuman terakhir, maka kau akan ikut denganku, teriaknya. Dalam sekejap, ia menarikku ke pinggir jurang. Aku nyaris terjatuh, tapi berpegangan erat pada akar pohon. Dimas, kamu harus pilih. Suara kakek tua itu terngiang di kepalaku. Aku menatap ke wajah Naya yang hampir tak bernyawa. Hatiku terpecah. Aku tak akan biarkan kau ambil dia. Aku berteriak dan menggenggam boneka itu kuat-kuat. Dengan segenap tenaga,
Aku melempar boneka itu ke jurang yang gelap. Boneka itu terbakar menjadi asap merah yang berputar-putar. Rara menjerit dan tubuhnya perlahan menghilang, diseret ke dalam kegelapan jurang. Aku jatuh terduduk, napas ngos-ngosan. Naya mulai bergerak, matanya kembali berwarna normal. Aku memeluknya erat. Kita selamat, Naya. Tapi suara angin malam masih berbisik. Satu ciuman lagi, masih menunggu. Setelah pertarungan yang melelahkan itu, kabut mulai menipis. Namun, keheningan yang menyelimuti sekitar malah terasa semakin berat, penuh dengan beban yang tak terlihat. Naya terbangun, masih lemah tapi sadar sepenuhnya. Aku memeluknya erat, merasakan detak jantungnya yang kembali normal. Kita harus segera turun dari sini, kataku dengan suara parau. Dia mengangguk pelan. Aku tak ingin lagi di tempat itu. Kami mengemasi perlengkapan dengan tergesa-gesa. Saat langkah kami meninggalkan tenda, aku menoleh sekali lagi ke arah jurang yang selama ini menjadi pusat semua mimpi buruk kami. Namun, bayangan samar sesosok wanita berdiri di sana, di tepi jurang, matanya kosong, tapi tatapannya menusuk ke dalam jiwaku. Meski tubuhnya perlahan menghilang, aku tahu dia belum benar-benar pergi. Dalam perjalanan turun, aku terus merasakan sesuatu mengikuti kami. Suara bisikan pelan di antara pepohonan, sesekali bayangan yang lewat cepat tanpa wujud jelas. Aku menggenggam tangan Naya lebih erat. Ini belum selesai. Setibanya di kaki gunung, aku berusaha menghubungi kakek tua yang dulu membantuku. Namun, nomor itu sudah tak aktif. Aku sadar, cerita tentang Rara sudah lama terlupakan dan dianggap sebagai mitos. Meski kami berhasil keluar dari jurang itu, rasa dingin sesekali menyusup ke tulang. Malam hari, aku sering terbangun dengan mimpi buruk yang sama. Wanita bergaun putih, dengan mata kosong, menunggu ciuman terakhir. Naya pun berubah. Kadang dia terlihat murung, sering termenung dan menatap kosong keluar jendela. Sesekali dia berkata, "Aku masih merasakan sentuhannya." Aku tahu, kutukan Rara tak hilang begitu saja. Dia memilih korban berikutnya, dan aku dan Naya masih terikat oleh janji yang belum selesai. Kami berdua berjanji, suatu hari nanti akan kembali ke jurang itu, mencari cara terakhir untuk memutus rantai kutukan. Tapi untuk saat ini, kami hanya bisa berharap bahwa ciuman terakhir itu tak akan pernah kembali. Hari-hari berlalu, namun bayang-bayang Rara masih membayangi hidup kami. Naya mulai sering bermimpi aneh, mimpi yang memperlihatkan wajah Rara, tempat kematiannya, dan suara-suara bisikan yang memanggil namanya. Aku berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Rara, menggali cerita lama dari penduduk sekitar yang masih ingat. Aku tahu, hanya dengan memahami asal kutukan ini kami bisa berharap membebaskan diri. Di sebuah warung kecil di kaki gunung, aku bertemu seorang wanita tua yang mengaku pernah mengenal Rara sebelum tragedi itu terjadi. Rara itu gadis baik, katanya pelan, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia menunggu kekasihnya yang tak pernah datang di tepi jurang itu. Hati yang terluka membawa dia ke jurang gelap. Wanita itu memberikan sebuah buku harian tua yang katanya milik Rara. Buku itu penuh catatan tentang cinta dan pengkhianatan. Tapi ada satu halaman yang membuat darahku membeku. Jika aku harus pergi, aku ingin agar cinta terakhirku mengikat jiwa ini. Agar aku tidak sendiri. Aku akan mencari yang berani menciumku terakhir kali. Aku menyadari kutukan ini adalah warisan dendam cinta yang tak terselesaikan. Ciuman terakhir bukan sekadar ritual kematian, tapi jalinan jiwa yang terperangkap dalam gelap. Malam itu, aku dan Naya membaca buku harian itu bersama. Kami tahu, untuk benar-benar bebas, kami harus kembali ke jurang. Menghadapi Rara bukan hanya dengan keberanian, tapi dengan hati yang tulus. Aku menggenggam tangan Naya erat. Kita harus melawan ini, sampai akhir. Dia mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Kita bersama. Malam itu kami kembali ke jurang.
membawa buku harian Rara dan boneka jerami yang masih tersisa dari kakek tua. Kabut menyelimuti seperti selimut dingin yang menahan napas alam. Naya menggenggam tanganku erat, matanya berkilat penuh tekad. "Ini kali terakhir kita," katanya. Kami mendekati tepi jurang, di mana Rara dulu menunggu. Suara angin berubah menjadi bisikan penuh dendam. Namun kali ini aku memanggil namanya dengan suara pelan dan penuh hormat. "Rara Ayuningrum, kami datang bukan untuk takut, tapi untuk mengakhiri penderitaanmu." Tiba-tiba, sosok Rara muncul. Wajahnya tak lagi menakutkan, tapi sedih dan lelah. "Apakah kalian datang untuk ciuman terakhir itu?" Aku mengangguk, membuka buku harian dan membacakan kata-kata terakhir yang tertulis di sana. Janji cinta yang belum terucap, pengampunan yang belum diberikan. Naya maju, perlahan mengulurkan tangan. "Kami memberimu ciuman terakhir, tapi bukan sebagai pengganti, sebagai pengampunan." Dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan, kami mengucapkan doa bersama. Boneka jerami terbakar pelan, asapnya naik ke langit malam. Rara tersenyum, air matanya mengalir dan tubuhnya mulai memudar. "Terima kasih, akhirnya aku bebas." Kabut pun menghilang, menyisakan keheningan dan kedamaian yang lama hilang. Kami berdua berdiri di sana, tahu bahwa kutukan itu berakhir. Tapi lebih dari itu, kami belajar bahwa cinta yang tulus adalah kunci untuk memutus rantai gelap dan membuka pintu harapan. Kembali ke kehidupan, kami membawa kenangan dan pelajaran dari jurang itu. Ciuman terakhir bukan hanya tentang perpisahan, tapi tentang awal baru. Dan kami yakin, kisah Rara kini menjadi legenda yang tak hanya menakutkan, tapi juga mengingatkan kita tentang arti cinta sejati.